Mengapa kawasan pesisir Jawa Timur akhirnya itu nantinya penting untuk kita kembangkan gitu Pak? Nelayan tidak hanya bergantung kepada hasil tangkap. Harga pokok produksi atau biaya nelayan bisa seimbang dengan hasil tangkapan untuk dijual itu. Tanpa infrastruktur yang memadai, hasil tangkap nelayan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngode Ngobrol bareng Dewan ABTV. Kali ini saya Risa Ismaya yang menyapa Anda bersama dengan anggota Dewan Provinsi Jawa Timur. Kita akan ngobrol bersama beliau-beliau yang ada di Indrapura begitu ya, dengan tema-tema terbaru, informasi-informasi terbaru yang siap kita bagikan untuk Anda. Spesial di hari ini saya bertemu dengan narasumber yang luar biasa, di mana beberapa waktu yang lalu sebenarnya sudah ada agenda untuk bertemu dengan beliau, tapi karena kesibukan yang luar biasa akhirnya baru kali ini kita bisa berjumpa dengan narasumber kita hari ini gitu ya. Dan tema kita yang diambil juga pas sekali dengan dapilnya beliau, di mana saya hadirkan di sini karena tentang informasi-informasi terbaru terkait dengan pengembangan kawasan produktif untuk pesisir ya di Jawa Timur. Jadi kita akan kupas tuntas bagaimana sih pengembangan kawasan pesisir produktif di Jawa Timur bersama dengan narasumber yang luar biasa. Ada Abah Haji Rafiq SHMH, anggota Komisi B dari Dapil 5 Lumajang Jember dari fraksi P3. Kita sapa beliau yang sudah hadir bersama saya di kesempatan kali ini. Assalamualaikum Abah, apa kabar? Waalaikumsalam. Sehat ya Abah ya? Ingat betul. Saya beliau itu bersahaja itu, ngendikannya atau berbicaranya itu kalem begitu. Terus apa yang disampaikan itu daging semua. Nah, kita nanti akan kupas begitu. Apa saja sih sebenarnya yang jadi hal-hal terbaru yang disampaikan oleh beliau di kesempatan ngode kali ini ya, ngobrol bareng Dewan. Dan saya Risa Ismaya menyapa Anda bersama dengan beliau. Sebelum kita mulai untuk ngobrol di tema-tema yang luar biasa, kita akan coba untuk tanya-tanya ke beliau ya. Karena dari kesempatan beberapa kali itu Risa belum pernah ketemu. Ketemunya sama sahabat Risa. Nah, ini pengen tanya-tanya nih, Bah, kalau misalkan kegiatan sehari-hari kayak ini tadi ya, kan full day ya. Kegiatannya dari pagi sampai sore, bahkan hari ini harus sama saya ketemu gitu ya, ngobrol. Itu pagi hari waktu bangun tidur itu rutinitas fisik atau kegiatan fisik apa yang sering dilakukan? Untuk sementara memang karena faktor kesehatan, jadi terapi, mancal yang diem itu, terus terapi-terapi yang membuat saya sudah sekarang agak pulih. Oh, luar biasa. Tapi perasaan bahagia yang Abah tularkan ini ya, ini vibes-nya itu kayaknya Abah ini rutinitasnya itu yang dilakukan kan benar-benar bikin bahagia. Sehatnya itu nggak sehat fisik aja, Bah. Jadi sehat hatinya tuh bahagia kayak gitu ya. Biasanya kan orang kalau bahagia itu cenderung lebih sehat ya, Bah ya? Iya, karena ada energi positif masuk sehingga kebahagiaan itu berpengaruh terhadap kesehatan. Iya. Hormon endorfinnya keluar, jadi bahagia akhirnya sehat gitu ya, Bah. Iya, jadi sakit itu tidak diratapi, tapi diselesaikan. Diobati kalau sakit. Diobati gitu. Ya. Bang, ngomong-ngomong kalau kegiatan di dapilnya Abah di Jember, Lumajang begitu ya, kan kalau kita lihat di media sosial tuh Abah tuh mobilingnya juga lumayan ya, dengan berbagai sosialisasi, kadang reses juga ketemu dengan warga. Nah, kalau boleh tahu nih Risa nih, untuk memulai jadi seorang anggota dewan tuh Abah dimulai dari kabupaten kota dulu kah atau langsung ke provinsi Pak dulu? Langsung ke provinsi. Provinsi ya. Ini tahun periode keberapa Bah ini Bah? Sudah 3 periode. 3 periode? Iya. Hampir 15 tahun berarti ya? Hampir 15 tahun berarti ya Bah ya? Iya, hampir 15 tahun. Luar biasa. Kalau kita lihat beliau ini memang energik gitu ya. Jadi untuk bertemu dengan konstituen, bertemu dengan masyarakat itu, kayaknya masyarakat itu mempercayai beliau sekali. Akhirnya beliau dijadikan 3 kali nih Bah. Alhamdulillah. 3 periode kan Bah ya. Pendukungnya luar biasa berarti ya. Lumayan. Nah, aspirasinya berarti yang disampaikan ke beliau tersampaikan. Iya. Terus terrealisasi gitu ya Bah ya. Insya Allah lebih banyak realisasinya gitu loh. Banyak yang nagih nggak Bah? Kan biasanya begini, ketemunya kan nggak hanya waktu reses ya Bah ya. Biasanya waktu ngobrol, kan masyarakat itu ketemunya di mana aja kalau ketemu dengan anggota dewan. Pasti itu
mengadu, sambat lah Bah istilahnya. Yang sering kali sekarang ini sering disampaikan atau diadukan itu apa Bah? Yang paling sering akhir-akhir ini? Yang jelas yang disampaikan untuk kepentingan-kepentingan yang bermanfaat terhadap masyarakat banyak. Banyak yang ngadu soal jalan, soal bahan makanan yang sekarang lebih mahal gitu nggak sih Bah? Oh tidak ada ya? Nggak berani ya? Atau belum ada yang? Orang biasa, saya aslinya orang desa. Oh gitu ya, oke. Bah, kalau kita balik lagi ke tadi apa yang kita sampaikan bahwasanya di dapilnya Abah kan memang termasuk daerah pesisir ya Bah ya. Lumajang, kemudian Jember juga, kemudian di Jawa Timur sendiri. Kalau kita lihat daerah pesisir yang sekarang ini berkembang itu juga cukup banyak ya Bah ya. Iya, lumayan. Kemudian kita lihat Jawa Timur punya garis pantai yang panjang. Mulai dari Tuban, Lamongan, Pantai Selatan yang sekarang itu juga pembangunan JLS juga luar biasa sudah gitu. mulai. Betul. Kemudian kawasan di Kepulauan Madura juga kita tahu juga itu garis pantainya juga panjang. Nah, kawasan pesisir ini memang punya banyak sekali potensi begitu Bah untuk menopang ekonomi gitu ya. Kan biasanya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ketahanan pangan, ekonomi daerah ini juga harus kita perhatikan begitu ya Bah ya, termasuk di daerah pesisir. Dimana daerah pesisir yang kita tahu secara nasional produksi ikan terutama Bah ini terus meningkat dengan proyeksi mencapai 10 juta ton pada tahun 2026 ini, bahkan luar biasa Bah. Berarti ya. Kalau kita tahu berarti potensi-potensi yang ada di Jawa Timur ini perlu dikembangkan terutama juga di daerah pesisir begitu Bah. Nah, kalau misalkan nih kalau menurut Abah sendiri yang dimaksud dengan kawasan pesisir yang produktif itu yang seperti apa sih Bah? Kalau posisi kawasan pesisir produktif itu bagaimana wilayah pesisir yang mampu menghasilkan ekonomi tinggi melalui pemanfaatan sumber daya laut secara optimal. Namun di sana tetap menjaga kelestarian lingkungan. Konsep ini menggabungkan kegiatan ekonomi secara seperti perikanan, pariwisata, dan budidaya dengan prinsip berkelanjutan. Sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Jadi manfaat yang jangka panjang itu memang yang diperlukan oleh masyarakat gitu ya Bah ya. Nah kemudian jadi akhirnya timbul pertanyaan begini Bah, mengapa kawasan pesisir Jawa Timur akhirnya itu nantinya penting untuk kita kembangkan gitu Bah di Jawa Timur sendiri? Karena di Jawa Timur itu memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan. Khususnya melalui produksi ikan dan hasil laut. Selain itu kawasan pesisir juga menjadi sumber mata kawasan pesisir. Di samping juga menjadi sumber bagi jutaan masyarakat. Jika dikembangkan dengan baik, maka kawasan ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Oke, memang sih kalau kita lihat hasil-hasil ikan, hasil-hasil yang ada di pesisir itu memang luar biasa banyak sekali. Dilihat sekarang, apalagi masyarakat juga dalam kondisi yang memang harus dituntut untuk serba bisa sekarang Mbak ya, untuk mengembangkan potensi di wilayahnya masing-masing. Potensi yang ada. Termasuk di wilayah pesisir gitu ya Mbak ya. Ya mau tidak mau usaha terus akan dilakukan. Nah mungkin nanti ada aspirasi baru yang pengen disampaikan ke Abah, mungkin bisa diterima dengan baik ya Pak di sana ya Pak. Oke, siap. Dapilnya Abah sih memang juga pesisir juga ya, Lumajang kan juga pesisir ya Pak ya. Kalau pernah main ke sana sih Risa, cuman belum pernah ketemu beliau gitu ya, baru sekarang ketemu. Aku udah capek waktu itu Mbak, cuman kita ada semacam diskusi gitu bersama teman-teman membuat tema yang seperti hari ini kita sampaikan. Berarti potensi pesisir itu memang betul-betul harus kita bahas di sini biar masyarakat tahu nih Jawa Timur garis pantainya panjang, kemudian potensi pesisirnya luar biasa gitu ya Bah. Tapi kalau misalkan kita lihat nih Bah, mungkin Abah bisa menyampaikan tantangan terbesar dalam pengembangan pesisir Jawa Timur saat ini tantangannya. Kalau tantangan terbesar di sana meliputi degradasi lingkungan, kemiskinan nelayan, artinya kemiskinan yang tradisional di sana. Sehingga di sana keterbatasan infrastruktur serta dampak perubahan iklim. Selain itu konflik pemanfaatannya ruang antara sektor industri
dan pariwisata dan perikanan juga menjadi masalah yang cukup kompleks. Betul. Kalau kita ngomongin industri pariwisata apalagi ya, Bah ya. Iya. Kalau kita ngomongin pariwisata, kalau kita harus mengembangkan pariwisata nanti Abah juga harus koordinasi dengan teman-teman dari bukan fraksi ya, dari komisi lain. Teman-teman komisi. Ya, Ya. terutama terkait dengan infrastruktur ya, Bah ya, di Iya. komisi D ya. Nah. Nah, tempat wisata itu kalau infrastrukturnya bagus kan orang datang banyak ke sana, Bah. Ya, itu fasilitas. Betul. Bagaimana infrastruktur juga dibangun dengan baik dan bagus sehingga bagaimana perjalanan perekonomian di sana tidak ada kendala-kendala ketika perjalanan infrastruktur dengan baik dan bagus. Betul. Jadi memang harus namanya koordinasi, kemudian kolaborasi, bagaimana meningkatkan itu ya, Bah ya. Terutama kalau di daerah pesisir, teman-teman nelayan nih, bahkan butuh juga infrastruktur yang baik untuk nanti mendistribusikan hasil tangkapan ikan misalnya, kayak gitu kan, Bah ya. Istilahnya begini, ketika sudah selesai melaut pulang, kemudian kan harus dipasarkan itu yang jadi hasil tangkapan gitu ya, Bah. Memang belum sempurna, artinya tapi ada pemerintah berupaya bagaimana terpadu. Dari mulai hasil penangkapan sampai tingkat penjualan hari ini masih dilakukan dengan koperasi tradisional. Mungkin ke depan lebih bagus dan bagus sehingga pemerintah Jawa Timur bagaimana meningkatkan tadi di Indonesia 10 juta ton 2026 bisa meningkat, Jawa Timur sendiri bisa menambah bisa 2 juta ton. Iya, luar biasa loh sebenarnya. Kalau kita potensi lihat ada di Jawa Timur ini sebenarnya tinggal bagaimana meningkatkan masyarakatnya di wilayah pesisir untuk lebih produktif gitu ya, Bah ya. Kalau melihat sekarang sih sebenarnya terkait dengan infrastruktur belum banyak kendala sih, Bah ya, untuk infrastruktur. Cuman di beberapa tempat saja. Bukan kendala, tapi masih belum dilakukan dengan baik infrastruktur. Belum maksimal lah gitu. Tapi insya Allah ke depan sudah ada rencana-rencana dari pihak OPD, dari pihak DPR, bagaimana membahas infrastruktur itu dengan baik dan bagus. Serta bagaimana hasil tangkapan itu sudah tidak lagi dibeli dengan harga murah. Betul. Itu kadang-kadang miris juga, Bang. Makanya perlu ada pendampingan dari pemerintah. Pemerintah, DPR juga hadir di sana sehingga penjualan dari hasil tangkapan itu standarisasi berapa kira-kira sehingga tidak bisa rugi gitu. Kadang tuh saya mikirnya gini, Bah, ketika tahu nelayan-nelayan kan berat, Bah, menangkap ikan di laut itu juga kan resikonya pasti juga besar juga kan. Cuman ketika nyampe di darat akhirnya dibeli dengan harga yang murah tuh kita kadang-kadang miris juga, Bah. Iya, kasihan. Ya, nggak sesuai ya kadang ya. Tapi yang namanya pelaut nenek moyang kita adalah orang pelaut, Bah. Iya, memang tangguh gitu. Tidak ada yang dikerjakan lagi. Betul. Kalau kita lihat dari potensi laut juga di Jawa Timur ini luar biasa juga ya, Bah ya. Nah, kemudian kalau misalkan terkait dengan pekerjaan yang dilakukan setiap hari, ya mungkin hasilnya cukup lah untuk nelayan gitu ya, Bah ya. Cuman bagaimana akhirnya cara meningkatkan kesejahteraan dari para nelayan itu sendiri, Bah? Saya rasa melalui peningkatan akses mulai dari permodalan, stabilisasi harga ikan yang tadi saya sampaikan, penyediaan infrastruktur seperti cold storage, serta penguatan kelembagaan. Makanya hari ini masih ada semacam koperasi nelayan, tapi memang kurang maksimal. Ke depan mungkin lebih bagus. Selain itu, memang memerlukan adanya pelatihan dan verifikasi usaha juga penting di sana agar nelayan tidak hanya bergantung kepada hasil tangkap. Ya, misalkan gini, Bah, kan sekarang ini banyak juga teman UMKM yang kreatif ya, Bah. Ya, dari hasil tangkapan itu nggak dijual secara mentah-mentah, tapi mungkin dibikin satu produksi sendiri begitu, akhirnya dijual itu value-nya lebih tinggi gitu loh, Bah. Abah pernah nggak menjumpai nelayan yang sudah kayak kreatif gitu ya, hasil tangkapannya nggak dijual secara mentah saja, tapi sudah merupakan suatu produk, itu pernah nggak, Bah, ketemu yang nelayan seperti itu? Masih belum cuma ya? kan di tingkat investor itu. Mungkin ke depan ada perhatian sehingga bagaimana juga dibuat kayak berbentuk kalengan. Oh, betul-betul, gitu ya. biar aman gitu hari ya, ini Pak ya? belum nyampe, tapi ke depan Mungkin. insya Allah bagaimana meningkatkan hasil nelayan itu juga dilakukan, ada semacam mungkin koperasi nanti yang bisa sehingga HPP maksudnya
harga pokok produksi atau biaya nelayan bisa seimbang dengan hasil tangkapan untuk dijual itu. Pak, saya pengen tahu kalau nelayan itu ketemu sama Abah misalkan di satu acara gitu ya, yang paling sering ditanyakan apa sih Pak untuk teman-teman nelayan di pesisir? Kalau seperti itu yang disampaikan oleh nelayan memang tidak sama. Memang sama lain nggak kondisi sama. alam begitu. Ombak besar, BBM naik, angin panjang, BBM, semuanya itu keluhan-keluhan yang dilakukan oleh nelayan. Kadang-kadang kita miris juga ya, Pak ya. Kalau kita lihat teman-teman nelayan kan juga pakai BBM untuk melaut ya, Pak. Apalagi seperti sekarang. Iya sih, itu banyak juga jadi yang mengeluh gitu ya, ya. Sambat gitu ya, Pak. Sahabat ke Abah yang, waduh ini hasil tangkapan masih murah begini, apalagi sekarang BBM-nya naik, masih banyak yang gitu juga. Makanya perlu ada negara atau pemerintah hadir di sana, bagaimana menstandarisasi hasil tangkapan itu. Ada subsidi lah gitu untuk nelayan misalkan, Pak. Subsidi untuk BBM maksud Risa gitu ya. Kadang-kadang kan perlu, Pak, kayak gitu ya. Dikomunikasikan, Pak. Nanti khusus untuk nelayan. Ke depan memang harus ada perhatian, seharusnya ada subsidi. Nah, betul. Untuk nelayan yang bukan nelayan besar, Bah, nelayan yang artinya bukan investor, iya, betul, tapi bagaimana nelayan tradisional. Nah, itu maksud Risa ya. Jadi biar tidak terlalu berat untuk beliau-beliau ini. Kita tahu kan, Bah, BBM naik gitu kan, Bah. Nah, kalau untuk nelayan-nelayan lokal, misalkan yang tradisional itu dia cukup banyak yang keberatan juga sebenarnya sih, Bah. Cuman mau apa lagi? Itu mata pencaharian. Tinggal bahasanya keuntungannya sedikit kalau investor. Betul, profitnya berkurang karena naiknya bahan bakar minyak gitu ya. Oke, Bah. Kemudian kalau kita lihat di kawasan utara Jawa, kemudian di pesisir pantai-pantai misalkan Probolinggo, kemudian Lumajang itu selatan ya, di daerah kawasan Probolinggo lah kita tahu ya. Itu banyak mangrove juga. Kemudian di beberapa tempat di Jawa Timur juga banyak hutan mangrove juga. Nah, kalau menurut Abah sendiri peran mangrove ini dalam kawasan pesisir produktif itu seperti apa, Pak? Di sana mangrove berfungsi sebagai pelindung alami. Jadi dari abrasi dan gelombang. Di sana juga sebagai habitat berbagai biota laut gitu loh. Selain itu mangrove juga memiliki potensi ekonomi melalui ekowisata dan budidaya di sepanjang sampai Situbondo itu banyak mangrove di sana. Betul. Oleh karena itu keberadaan mangrove sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem di pesisir itu. Memang sih kalau kita lihat mangrove itu punya andil besar juga untuk menjaga laut ya, Pak ya. Kalau Risa pernah datang ke mana ya, di seputar Situbondo, Bondowoso, kemudian juga di Probolinggo gitu ya. Mangrove itu kan banyak, Pak, di sana. Ke timur itu sudah banyak mangrove. Oke. Luar biasa nih, Bah. Berarti kita juga perlu membudidayakan hutan mangrove ini, Bah, nanti. Pernah, Bah, ketemu sama aktivis gitu yang peduli dengan adanya mangrove di Jawa Timur? Masih belum. Namun dari salah satu itu memang dijaga bagaimana mangrove itu karena juga dijadikan wisata, ada wisata, lebih indah gitu. Betul. Kalau ada mangrove-nya kayaknya suasananya lebih sejuk gitu ya, Mbak ya. Yaitu salah satu upaya juga yang dilakukan pemerintah. Kalau di beberapa informasi yang kita terima juga, ternyata masyarakat juga aktif untuk menjaga mangrove, Mbak. Karena tahu juga nih abrasi laut di samping menjaga bagaimana air laut, gelombang laut itu juga sebagai wisata gitu kadang-kadang. Iklimnya juga berubah, Bah, sekarang. Jadi semakin iklim berubah, agak panas begitu kan, air laut semakin meninggi, ombak semakin besar begitu. Nah, itu pasti ada dampaknya dong, Bah, untuk kita ya. Nah, bagaimana dampak perubahan iklim terhadap sektor di pesisir itu sendiri ini, Bah? Kalau perubahan iklim itu menyebabkan peningkatan suhu laut, perubahan arus, serta cuaca ekstrim itu juga dapat mengganggu aktivitas nelayan dan budidaya. Hal ini juga berpotensi merusak ekosistem laut dan bagaimana menurunkan produktivitas perikanan. Oke sih, ya biasanya iklimnya berubah, suhunya jadi panas sih, Pak. Kadang-kadang makhluk-makhluk yang ada di laut di pesisir itu, kan kalau perubahan iklim seperti kena ini, Pak. Kita aja manusia ketika tadi iklimnya
agak dingin lah misalkan. Iya. Suhunya terus bertambah panas kan Mbah. Sekarang bahkan di tempat-tempat yang tadinya katanya dingin sekarang tuh nggak dingin lagi loh Mbah. Sudah sumuk gitu ya, panas gitu. Apalagi itu terjadi itu bisa juga terjadi di pesisir laut ya, di pesisir pantai juga, di mana di situ masyarakat menggantungkan kayak nelayan menggantungkan di perikanan, cuman ikannya karena ada perubahan iklim kadang-kadang pindah posisi, pindah tempat. Tempatnya, ya. Jadi di mana tempatnya tadi banyak ikan, ketika perubahan iklim ikannya jadi nggak ada lagi di situ. Kan mungkin saja terjadi seperti itu, Mbak. Kan kalau kita lihat iklim sekarang kok, Mbak ya. Ya berarti harus banyakin sosialisasi untuk terus banyakin mangrove, Mbak. Iya. Untuk menjaga stabilnya Diseimbangkan, betul, diseimbangkan betul, keberadaan mangrove yang potensi ada mangrove itu sehingga itu bisa dijadikan wisata, bisa dijadikan bagaimana orang itu nongkrong enak, sejuk, kena angin gitu. Itu sih harusnya yang kita tingkatkan gitu ya, Mbak ya. Nggak hanya bagaimana memaksimalkan bagaimana pesisir itu hanya untuk nelayan saja, tapi potensi wisata juga ditingkatkan gitu ya. Dengan tadi bantuan dari pemerintah, infrastrukturnya dijaga begitu. Kemudian hadirnya hutan mangrove. Tapi terkenal loh Bah yang di pesisir utara itu hutan mangrove-nya memang kalau bule ya, wisatawan luar negeri itu suka sekali dengan mangrove gitu, apalagi yang peneliti-peneliti gitu Bah. Ini teman-teman di sini banyak di beberapa kampus gitu ya, lakukan penelitian mangrove juga sering ke pesisir utara Jawa, terutama di Pantura lah. Pantura. Betul, Pantura itu banyak sekali dibudidayakan hutan mangrove gitu ya. Dan itu untuk di Jawa Timur sendiri luar biasa nih Mbak. Maksudnya dari masyarakatnya sendiri juga tahu nih bagaimana caranya untuk biar mangrove itu tetap lestari di tempatnya, tidak ada perusakan gitu. Biasanya kan ada yang jahil Mbak. Tiba-tiba hutan mangrove yang tidak apa tiba-tiba tercemar karena apa? Karena faktor jahilnya manusia. Manusianya kan biasanya ada ya kayak gitu. Iya, ya, memang dari manusia. Kemudian Abah, kalau kita tahu sekarang ini juga muncul yang namanya istilah nih Bah, istilah ekonomi biru. Saya juga nggak begitu ngerti sih sebenarnya, cuman beberapa kali disebut itu Bah. Kalau menurut Abah sendiri, ekonomi biru itu apa sih Bah? Itu hal baru. Memang di sana ekonomi biru itu adalah konsep pembangunan ekonomi berbasis daya laut. Jadi yang berkelanjutan, dengan tujuan bagaimana meningkatkan kesejahteraan tanpa merusak ekosistem. Di sana konsep ini menjadi arah kebijakan penting dalam pengembangan kawasan pesisir modern. Berarti mengembangkan kawasan pesisir tanpa merusak ekosistem alam. Itu ekonomi biru, seperti itu. Itu konsepnya bagus berarti Mbak. Maksudnya di sana ekonomi biru itu bukan hanya mangrove, bukan mulai dari wisata, tempat-tempat terindah sehingga bagaimana itu bisa rakyat atau pengunjung bisa sejuk, duduk menempati itu yang dinamakan ekonomi biru atau bahasanya lebih pas terpadu. Mulai dari nelayan, malah dari para nelayan itu bisa dimasak langsung di sana. Tempatnya indah gitu. Jadi langsung dapat tangkapannya, langsung bisa dibakar, langsung dibakar gitu ya. Setelah dapat ikannya dibakar langsung fresh gitu ya Bah. Fresh gitu lah. Itu tuh pasti banyak pengunjungnya bakal kayak gitu. Konsepnya dibikin mateng begitu. Kemudian para nelayan atau misalkan pengusaha masyarakat di pesisir, bukan pengusaha ya. Nah, masyarakat pesisirnya diberi edukasi untuk membuat satu paguyuban gitu ya Bah ya, dimana nanti belajar bagaimana memasak itu di depan masyarakatnya. Kan ada Bah sekarang kayak koki, kalau di luar gitu kayak di koki daging terus ada kokinya yang dari Jepang itu loh Bah, kan langsung dimasak di depan. Seperti itu. Nah itu nanti mungkinkah itu kan dilakukan di itu pesisir? Mungkin, malah mulai di wilayah pesisir utara mulai Probolinggo Situbondo itu sudah hasil tangkapan sudah bisa dimakan, sudah bisa dibakar. Bisa dibakar sehingga di samping juga bersantai, refreshing, semuanya menikmati yang namanya nelayannya sudah terangkat hasilnya, penjualannya, peminatnya langsung konsumtifnya itu tidak terlalu mahal. Karena langsung dari nelayannya. Langsung gitu ya. Nggak lewat sana gitu Bah ya. Jadi hari tangkapannya juga fresh gitu ya. Itu Bah, maksud saya yang di luar negeri kan kayak gitu juga nih Bah. Jadi
kokinya masak gitu ya, nelayannya masak di depan pengunjungnya, jadi langsung bisa dinikmati gitu ya. Jadi pengen ke sana. Ini kapan kita kemana, Bang? Mari nanti jalan-jalan. Oke. Jadi Iya. pesisir utara Jawa yang sekarang ini mungkin masih belum banyak orang tahu begitu ya, Pak ya. Kita nantikan potensi apa yang bisa muncul di sana terkait dengan ekonomi biru. Nah, yang Abang Rafiq tadi sampaikan itu luar biasa. Berarti perlu juga ada sinergi dengan masyarakat. Bagaimana mengembangkan usaha yang ada di pesisir itu sendiri. Biasanya nih teman-teman UMKM paling gercep, Bah. Iya. Kan pulang biasanya nggak hanya ikan yang dipengen, Bah, bawa oleh-oleh juga. Mungkin keripik ikan, siapa tahu. Iya. Nanti yang ikan-ikan itu dibikin keripik atau dibikin olahan makanan yang bisa untuk dibawa pulang gitu loh, Bah. Kan berarti harus ada sinergi dengan teman-teman UMKM juga kan, Bah, itu? Iya, sudah mulai. Sudah mulai ya sekarang ya. Responnya luar biasa berarti Wah, masyarakat. luar biasa dan pengunjung begitu jadi ada wisata ini yang hasil olahan, ini yang langsung itu sudah bisa dinikmati oleh masyarakat. Keren loh, Bah, itu, Bah. Oke. Berarti tinggal koordinasinya dipersering aja, Bah, itu untuk mungkin nanti mengembangkan menu baru yang belum ada gitu, Bah ya. Nggak hanya dibakar, mungkin nanti dibikin apa kayak gitu kan. Perlu, Bah, kayak gitu pelatihan-pelatihan kayak gitu ya. Sudah. Oke. Nah, kemudian kalau di peran DPRD sendiri dari teman-teman Abah di komisi atau mungkin yang ada di Jawa Timur sendiri, perannya dalam mendukung pengembangan di pesisir ini seperti apa sekarang ini, Pak? Sangat kuat sekali dari teman-teman komisi DPRD melalui Komisi B itu berperan dalam membuat regulasi, mengawasi program pemerintah. Jadi serta memastikan anggaran dialokasikan secara tepat. DPRD juga menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat pesisir maksudnya, dalam menyampaikan aspirasi. Kita ini sebagai legislasi, sebagai bagaimana juga mendukung pemerintah agar pemerintah juga melakukan dengan baik dan bagus serta tepat sasaran. Harusnya gitu ya, Pak ya. Memang kalau kita menjadi seorang anggota dewan seperti Abah nih, kita lihat nih harus dapat menyerap aspirasi masyarakat sebanyak-banyaknya gitu ya. Kalau mungkin nanti bisa direalisasikan untuk diwujudkan ya diwujudkan gitu ya. Iya, karena ini pemerintah. kita pelayan. Betul. Pelayan masyarakat, apapun yang dikeluhkan dengan masyarakat nelayan kita sampaikan ketika kita rapat dengan UPD, dengan dinas. Baru di dalam dinas juga melakukan sesuatu gitu. Iya, soalnya kalau di Abah ini kan DPRD fungsi legislatif soalnya yang di punya samping pengawasan. Betul, yang punya keputusan itu kan eksekutif ya, Bah ya. Eksekutif disetujui oleh legislatif. Jadi kolaborasi itu makanya kalau ada eksekutif, legislatifnya juga harus proaktif gitu ya. Bagaimana nanti bisa menyamakan dan akhirnya buat keputusan yang memang benar-benar diperuntukkan masyarakat ya. Nggak jomplang gitu loh. Gitu. Nah kemudian tadi kita banyak sebut terkait dengan infrastruktur ya, Mbak ya. Ini penting terkait dengan roda perekonomian juga di wilayah pesisir itu butuh effort yang luar biasa, Bah. Kita tahu kendaraan di pesisir itu besar-besar loh, Bah. Kalau infrastruktur juga kadang-kadang masyarakat itu untuk mobilitas saja di beberapa kesempatan ya, Mbak ya, agak jalannya harus segera diperbaiki nih dan lain sebagainya, kayak gitu ya, Bah. Nah, kemudian, itu bukan bagian komisi saya, tapi apapun ada sinergi antara komisi yang P dengan komisi T pembangunan. Itu juga yang berperan adalah dari OPD, dari dinas juga. Gitulah. Mitra dari Komisi D ya. Karena di sana infrastruktur seperti pelabuhan, koltrut, dan akses distribusi itu menentukan efisiensi rantai pasok hasil laut. Betul. Tanpa infrastruktur yang memadai, hasil tangkap nelayan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dan berpotensi merugi karena tidak ada pengawalan bagaimana juga dari pemerintah juga bagaimana Dewan turun ke lapangan, apa yang disampaikan oleh PD, OPD di mungkin ada kelalaian, kita sebagai manusia gitu.
Iya sih, sinergi yang dibutuhkan untuk komunikasi ya, walaupun bukan komisinya Abah tapi komunikasi yang bagus antar komisi juga, nanti apa yang dikeluhkan masyarakat itu bisa disampaikan Bah ya. Betul. Pasti ada ketemu dengan komisi B, komisi D ketemu menyampaikan terkait dengan hal tersebut. Ada gitu, itu, ada di Banggar. Banggar. Jadi badan anggaran itu juga bagaimana secara keseluruhan itu dibahas. Baru setelah di Banggar program itu ke komisi-komisi. Oke, jadi disampaikan gitu ya Bah. Iya. Luar biasa berarti Bah. Terkait dengan pesisir ini butuh kerjasama yang luar biasa antara pemerintah, kemudian dewan juga dan juga masyarakat yang mau gitu ya Bah. Kalau pemerintah sudah usaha, dewan juga sudah usaha, masyarakatnya ogah-ogahan ini repot Pak. harus sinergi gitu loh, betul seimbang. Nah, kalau menurut Abah sendiri apa sih resikonya jika pengembangan pesisir itu tidak dilakukan secara berkelanjutan gitu Bah? Ya wis, kalau sudah sekali ya wis bar sudah kayak gitu, nggak berkelanjutan itu. Kira-kira resikonya seperti apa Bah nanti yang bisa? Di sana resikonya kerusakan lingkungan. Betul. Menurunnya produksi hasil tangkapan atau perikanan, meningkatkan sehingga di sana meningkatnya kemiskinan nelayan serta konflik sosial. Dalam jangka panjang hal ini dapat mengancam ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi daerah itu. Gitu. Betul, kalau misalkan berpengaruh betul. Gitu. Iya sih, kalau misalkan sampai terjadi kerusakan lingkungan begitu Bah ya, otomatis tangkapan dari nelayan itu akan berkurang. Iya. Kalau berkurang berarti mempengaruhi stabilitas ekonomi juga di masyarakat pasti, sekitar. Secara otomatis. Nah, langsung itu pasti seperti itu. Makanya apa yang apalagi kondisi alamnya sudah mulai angin kencang, cuaca dan hujan yang menentu ya Bah ya. Terus ombak yang sering, yang besar itu berpengaruh terhadap hasil tangkapan ikan di nelayan itu. Iya. Kapan-kapan pengen deh main ke Lumajang, Jember gitu ya, ke daerah dapilnya Abah, kemudian main nanti ke Pantura sama teman-teman nih. Pengen lihat mangrove yang sekarang itu seperti apa, kemudian untuk potensi wisatanya juga sudah semaju apa sekarang gitu. Kita pengen langsung ke sana Bah, kita liput gitu, kita share ke masyarakat. Bahwasanya dari anggota DPR nih sudah mendorong nih masyarakat untuk mengembangkan kawasan pesisir juga begitu ya, sinergi kolaborasi antara pemerintah khususnya yang ada di Jawa Timur dengan DPRD Provinsi Jawa Timur sebagai fungsi pengawasan juga terkait dengan berbagai kegiatan masyarakat pesisir gitu ya Bah ya. Ya nanti kalau Abah ada waktu, kalau kita tuh nunggu jadwalnya beliau, soalnya beliau ini kan sibuk ya Pak. Setiap hari kegiatannya kan pasti full. Ada saja. Karena kita pelayan. Oh gitu ya. Bah, Lumajang itu makanan khasnya apa ya Bah? Lumajang Jember itu Bah, yang mungkin. Kalau sementara potensi alamnya ya kayak pisang juga besar itu. Kayak gitu ya Pak ya. Iya. Ya, nanti potensi yang lain bisa kita obrolkan di lain waktu ya Pak. Siap. Gimana tadi yang disampaikan oleh Abah, mungkin kita bisa garis bawahi sedikit saja bagaimana pengembangan kawasan pesisir produktif di Jawa Timur merupakan langkah strategis ya Pak ya, untuk memperkuat ketahanan pangan tadi Abah sampaikan. Kemudian meningkatkan kesejahteraan juga masyarakat pesisir, kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Di mana kalau pengembangan tersebut memang harus dilakukan secara berkelanjutan ya. Siap ya Bah untuk terus mengawal itu ya Bah? Siap. Paling tidak program yang berkelanjutan, yang menyentuh terhadap masyarakat banyak, bagaimana bisa menyentuh serta memberdayakan. Baru ada peningkatan daya beli masyarakat dalam segala hal. Semoga nanti kegiatan-kegiatan yang positif di wilayah pesisir tetap bisa harus ditingkatkan, Bah. Siap. Kita juga akan terus mendukung nih, mengupayakan untuk mempublikasikan hasil-hasil usaha dari masyarakat pesisir untuk dipublikasikan ke masyarakat biar nanti kayak hasil tangkapan, hasil nelayan dan lain-lain bisa tersampaikan dengan baik ya. Kalau di wilayah pesisir itu kita punya potensi, hasilnya juga luar biasa yang bisa dinikmati oleh masyarakat Jawa Timur gitu ya Pak ya. Abah Rafiq, terima kasih sudah hadir bersama kita di kesempatan kali ini. Terima kasih banyak. Lain waktu kita ketemu lagi dengan tema yang menarik ya Pak ya. Siap. Sehat-sehat terus ya Pak ya. Itu tadi obrolan kita di Ngode Ngobrol Bareng Dewan bersama dengan Haji Rafiq SHMH, anggota Komisi B dari Dapil 5 Lumajang Jember dari fraksi P3. Untuk Ngode, Risa tutup. Terima kasih untuk kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.